semangat banget kan hari ini? Yuk, kita mau sama-sama hari ini ngikutin ibadah hari ini. Sama-sama kita mau konsentrasi ibadahnya yang serius. Sama-sama kita mau simpen dulu mainan kita, gadget kita mau simpen dulu ya semuanya. Kita mau konsentrasi hari ini, kita mau sama-sama ibadah yang baik. Nah, sebelum mulai ibadah hari ini, kita mau sama-sama berdoa dulu ya adik-adik. Yuk semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatannya luar biasa pada hari ini. Kami anak-anak-Mu boleh beribadah sampai saat ini semuanya karena kebaikan Tuhan yang luar biasa. Sekarang Tuhan, kami mau ibadah Tuhan, kami mau memuji Tuhan, kami mau dengerin firman Tuhan. Biarkan kami boleh bersemangat Tuhan, berkonsentrasi Tuhan, memberikan yang terbaik yang kami bisa berikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Berkati setiap kami ya Tuhan, di rumah kami masing-masing Tuhan, supaya kami bisa beribadah dengan baik dan semuanya dapat menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik, mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan semangat. Katakan jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Masih semangat adik-adik? Ayo, sekarang kita bukan pasukan berjalan, tapi kita Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan penembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan penembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, tapi saya Laskar Kristus. Adik-adik, kita nyanyikan lagu Yesus Pokok. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah.
nyanyikan Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Baik adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik bisa duduk diam, kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarkan kami menjadi anak yang taat, yang dengar-dengaran dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Payung, payung, ku bawa payung, ku bawa payung untuk ku berlindung. Payung, payung, ku bawa payung, ku bawa payung karena langit mendung. La 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 la. La 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 la. Tidak ada hujan, kenapa bawa payung? Ya, jadi kayak orang stres deh. Sudah pakaiannya aneh-aneh begini, tidak ada hujan bawa payung lagi. Teman-teman tahu nggak? Ada juga satu orang yang betul-betul stres karena tidak pernah ketemu hujan. Hah? Tidak pernah ketemu hujan? Bukan satu orang saja sih, tapi yang paling stres satu orang, dan dia adalah seorang raja. Namanya Raja Ahab. Kenapa Raja Ahab stres banget karena tidak pernah bertemu dengan hujan? Ternyata karena Raja Ahab itu yang harusnya menyembah kepada Tuhan Allah, Tuhan yang benar, tapi dia justru menyembah kepada dewa-dewa Baal. Ada tulisannya. Nah, si Raja Ahab ini akhirnya jadi dicontoh sama semua penduduk di kerajaannya.
dan semua penduduk di kerajaannya jadi juga menyembah yang namanya Dewa Baal. Bahkan ada nabi-nabinya. Di cerita minggu lalu kan kita sudah dengar ya, yang namanya nabi-nabi Baal itu dikalahkan sama Nabi Elia karena Nabi Elia ditolong sama Tuhan. Nah, karena kerajaannya dipimpin Raja Ahab dan Raja Ahabnya sendiri tidak pernah menyembah Tuhan yang benar, jadilah Tuhan mengirimkan yang namanya hukuman. Tidak turun hujan 3,5 tahun. 3,5 tahun itu angkanya 3,5. 3,5 tahun teman-teman, 3,5 tahun kekeringan. Mungkin kamu pikir, oh kita kan biasa kipas-kipas pakai daun lebar atau pakai kertas karton atau pakai kertas kipas-kipas. Tidak bisa teman-teman. Kalau kita biasanya kepanasan kita kipas-kipas dan kipasnya menimbulkan udara segar ke badan kita, itu karena masih ada yang namanya angin, masih ada angin bertiup. Tapi kali ini yang namanya hujan tidak turun 3,5 tahun, betul-betul sampai kering banget. Yang namanya tanah itu mungkin sampai pecah-pecah. Kamu belum pernah lihat ya tanah pecah-pecah. Mungkin kalau yang tinggal di kota Jakarta pernah melihat yang namanya tanah pecah-pecah kalau sedang setengah hari. Nah, jadi begitu adik-adik, teman-teman, 3,5 tahun tidak kirim hujan. Tuhan tidak memberikan hujan. Nah, suatu kali Nabi Elia dikasih pesan dari Tuhan. Tuhan bilang hukuman tidak ada hujan 3,5 tahun akan diakhiri. Dan Elia bilang sama Raja Ahab, Tuanku Raja, sekarang Allah berkata kepadaku, dengar, seperti ada deru dari langit, dan itu pertanda hujan akan turun. Sekarang Tuanku Raja, bolehlah makan dan minum. Kenapa disuruh makan dan minum? Ya mungkin karena Raja Ahab stres. Tidak ada yang namanya hujan 3,5 tahun jadi kering. Yang namanya kebun-kebun, pertanian, bahan makanan jadi tidak bisa tumbuh. Yang namanya ternak-ternak jadi tidak bisa hidup, tidak bisa minum. Akhirnya kan jadi mereka mati dan tidak punya daging untuk dimasak. Jadi setelah Raja Ahab disuruh makan, yang namanya Nabi Elia, dia naik ke atas Gunung Karmel, ke puncaknya. Dan Nabi Elia tidak sendiri, tapi ditemani lagi sama satu orang. Kalau di Alkitab ditulisnya bujangnya. Bujang itu kalau bahasa sekarang kerennya itu asisten. Nah, jadi ceritanya teman-teman, yang namanya Nabi Elia itu sudah sampai di Gunung Karmel, ngapain coba? Iya, dia berdoa. Dan di Alkitab dibilang berdoanya itu sampai kepalanya itu berada di tengah-tengah kedua lututnya dan tersungkur ke tanah, sujud sampai kepalanya benar-benar nyentuh tanah. Itu artinya Nabi Elia itu berdoanya dengan penuh kerendahan hati. Nggak ada sombong-sombongnya, benar-benar yang minta ampun sama Tuhan, benar-benar yang mohon supaya Tuhan menghentikan hukuman tidak ada hujan 3,5 tahun. Nah, begitu Raja Ahab tadi sedang makan dan Nabi Elianya selesai berdoa, Nabi Elia bilang kepada asistennya tadi, kalau di Alkitab disebutnya bujang. Nah, sekarang kamu pergilah ke tempat paling atas dari gunung ini, naik lagi, tataplah ke arah laut. Disuruh natap ke arah laut. Apa yang kau lihat di sana? Bujangnya benar-benar dia naik ke tempat paling puncaknya dari Gunung Karmel itu. Padahal Elia juga sudah di puncak, tapi ini yang lebih tingginya lagi. Begitu bujangnya lihat, tidak ada apa-apa. Bagaimana sih Nabi Elia ini? Aku disuruh melihat apa sih? Itu laut, tapi tidak ada apa-apa. Turun lagi. Apa yang kau temukan, bujang? Tuanku Nabi, aku tidak melihat apa-apa. Kalau begitu sekarang kau naik lagi. Naik lagi? Ya, bolehlah. Aku naik lagi. Bujangnya naik lagi. Setelah bujangnya berhasil naik lagi, masih nggak ada apa-apa lagi yang dia lihat. Turun lagi. Begitu seterusnya sampai 7 kali. Sampai berapa kali teman-teman, adik-adik? 7 kali.
Dan begitu yang ketujuh nih, jadi setelah 6 kali benar-benar dia lihat ke arah laut nggak ada apa-apa, yang ketujuh kali asistennya Nabi Elia naik lagi. Begitu dia lihat ke arah yang namanya laut, dari laut itu muncul ada awan sebesar telapak tangan, kira-kira sebesar ini telapak tangan. Dia kesenangan, dia tahu banget berarti memang hujan sebentar lagi akan turun. Dan awannya itu lama-lama membentuk yang namanya awan mendung. Dan ada suara yang sangat amat menggelegar. Kalau kita sekarang menyebutnya geledek atau geluduk. Ada petir sambar menyambar. Karena sebentar lagi akan turun hujan, bukan hujan gerimis, bukan juga hujan yang cuma bunyinya kretek, tapi hujannya bakalan dahsyat banget. Dan begitu hujannya Elia atau asistennya dia itu turun, tuanku Nabi Elia, betul, yang namanya hujan, aku melihat ada awan sebesar telapak tangan, dan itu pertanda sebentar lagi akan hujan turun. Nah, setelah seperti itu, Bujang, katakan kepada Tuan Baginda Raja Ahab, suruhlah dia segera pergi. Karena sebentar lagi hujan yang dahsyat akan turun. Jangan sampai dia dihadang oleh hujan sebelum dia sampai ke tujuan. Benar, bujangnya atau asistennya Nabi Elia ngasih tahu ke Raja Ahab. Akhirnya Raja Ahab buru-buru pergi ke yang namanya Yisrael. Dia pergi ceritanya ke sana si Raja Ahab itu. Dan asistennya Nabi Elia balik lagi, nemuin Nabi Elia lagi, dan dengan kuasa Tuhan yang luar biasa, Raja Ahabnya tuh udah pergi duluan, sudah jauh, tapi Raja Ahab bisa disusul sama Nabi Elia. Nabi Elia tuh bisa nyusul gitu, jadi lebih duluan Nabi Elia bahkan daripada Raja Ahab. Itu yang namanya kuasa Tuhan. Jadi Nabi Elia itu sampai hal-hal kecil di kehidupan dia ditolong sama kuasa Tuhan. Seperti minggu lalu kita dengar cerita tentang Nabi Elia yang mengalahkan nabi-nabinya Dewa Baal karena Nabi Elia ditolong oleh kuasa Tuhan. Nah, jadi teman-teman kelas besar, minggu hari ini kita mau belajar tentang yang namanya kuasa doa. Nah, kuasa doa itu terjadi atas hidup orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan, seperti Nabi Elia yang hidupnya benar-benar menyenangkan hati Tuhan, yaitu dengan hidup taat seperti yang Tuhan Allah mau. Allahnya Nabi Elia sama juga dengan Allahnya saya dan Allahnya kamu semua. Nah, jadi waktu Nabi Elia berdoa kepada Tuhan, karena hidupnya sudah benar-benar sepenuhnya seperti yang Tuhan Allah mau, Nabi Elia doanya selalu dijawab. Nah, kalau adik-adik gimana? Apakah adik-adik mau doanya dijawab? Apakah teman-teman mau doanya dijawab? Atau kamu berpikir, kakak aku kalau doa nggak pernah dijawab Tuhan, nggak pernah dikabulkan karena apa ya? Nggak tahu deh, pokoknya sampai jadi capek doanya juga aku udah nggak mau doa lagi. Aku nggak percaya sama Tuhan. Jangan sampai bilang begitu. Tetap terus berdoa. Kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan kalau kita menyenangkan hatinya Tuhan, kita hidup taat seperti yang Tuhan Allah mau, doa kita pasti dijawab sama Tuhan. Ya, doa yang kita pasti didengar Tuhan, kadang-kadang jawabannya bisa iya, bisa tidak, bisa nanti dulu. Tapi kalau kita doanya dengan hati yang sungguh-sungguh dan kita sudah hidup benar di hadapan Tuhan Allah, doa kita pasti dijawab sama Tuhan, pasti dikabulkan. Tapi kalau misalnya doanya sudah lama tidak dikabulkan Tuhan, kira-kira karena apa ya? Inilah teman-teman, kita lihat. Kalau doa kita dijawab sama Tuhan, berarti karena di dalam hati kita ini sudah ada Tuhan. Artinya berarti kita sudah hidup benar-benar berfokus sama Tuhan Allah. Jadi yang menguasai hati dan pikiran kita cuma Tuhan. Dan waktu kita berdoa, hati kita benar-benar cuma fokus atau tertuju kepada Tuhan. Jadi di dalam doa kamu cuma benar-benar ada kamu dan Tuhan Yesus atau Tuhan Allah.
Tapi kalau misalnya doa kamu tidak dijawab, mungkin karena waktu kamu berdoa, yang di pikiran kamu bukan Tuhan Yesusnya, bukan Tuhan Allahnya. Jadi yang ada di hati kamu, sampai doanya nggak dijawab, karena hati kamu penuhnya sama kamu dan mainan kamu. Mungkin kamu lebih menyayangi Doraemon daripada Tuhan Allah. Kamu lebih menyayangi mainan kamu daripada Tuhan Yesus. Kamu lebih menyayangi hobi dan keinginan kamu. Tuhan, aku mau coronanya cepat pergi. Aku mau buru-buru jalan-jalan ke Bali atau ke Singapura. Nah, kenapa nggak dijawab-jawab? Mungkin juga karena di hati kamu itu bukan ada Tuhan Allah atau Tuhan Yesus. Tapi karena ada kesenangan dan keinginan kamu itu yang menguasai hati kamu. Bukannya ada Tuhan Allah atau Tuhan Yesus di hati kamu di dalam doa yang kamu ucapkan dan kamu sebut buat Tuhan. Jadi sekali lagi, apakah hati kamu isinya kamu dan Tuhan ketika kamu berdoa? Atau ketika kamu berdoa, hati kamu isinya adalah kamu dan mainan kamu dan semua kesenangan-kesenangan hobi-hobi kamu? Tuhan Yesus kan sudah mati di kayu salib untuk menghapus semua dosa kamu. Jadi, sebagai balasannya, kamu tidak perlu memberikan barang-barang mahal ke Tuhan Yesus, tapi kamu cukup hidup seperti yang Tuhan Yesus mau. Dan kalau kamu sudah hidup seperti yang Tuhan Yesus mau, doa kamu pasti akan dijawab. Kata siapa kakak? Nah ini, kita hafalkan ya. Kita bikin huruf Y seperti ini. Y, karena kita bacanya dari kitab Yakobus. Yakobus 5 ayat 16. Sekali lagi ya. Yakobus 5 ayat 16. Adik-adik kecil, angka 16 itu angka 1 dan 6. Yakobus 5 ayat 16. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Ulang lagi ya. Yakobus 5 ayat 16. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Jadi ayatnya tadi bilang apa teman-teman? Doa orang benar. Artinya ya orang yang suka melakukan yang benar-benar. Kalau orangnya atau kamunya suka melakukan, banyaknya melakukan yang tidak benar, ya seperti tadi peragaan hati. Di dalam hati kamu berarti yang sedang kamu turuti keinginan kamu sendiri, bukannya Tuhan Allah, bukan Tuhan Yesus. Jadi doa kamu nggak dijawab. Gitu ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dan jangan lupa tetap hidup seperti yang Tuhan mau, supaya doa-doa kamu bisa dijawab. Tapi yang penting bukan supaya kamu disenangkan, tapi supaya Tuhan Allah atau Tuhan Yesus yang kita senangkan. Hidup seperti yang Tuhan Yesus mau ya. God bless you teman-teman. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak harap kalian semuanya dalam keadaan sehat ya. Kakak sangat senang dan sangat mengapresiasi adik-adik semua yang selama ini sudah rajin mengerjakan gema, mengumpulkan video ayat hafalan, dan juga video aktivitas. Kalian semua super keren. Kak Ina juga mau mengajak adik-adik tahun ini untuk lebih semangat lagi mengumpulkan video ayat hafalan dan video aktivitasnya ya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh adik-adik. Yang pertama, pengumpulan video ayat hafalan dan aktivitas paling lambat hari Selasa jam 8 malam. Yang kedua, video ayat hafalan dan video aktivitas kirimkan ke email Battle Kids dengan alamat battlekids@gbi.battle.org. Jangan lupa, adik-adik harus mencantumkan nama, strip jenis pengumpulan, strip kelas kalian ya di judul emailnya. Yang ketiga, untuk penayangannya di ibadah minggu depan akan dibatasi kuotanya. Jadi apabila kuotanya sudah penuh, hanya nama adik-adik saja yang akan ditayangkan.
Khusus untuk adik-adik yang ada di Bandung, Kak Ina mau mengajak adik-adik untuk lebih semangat lagi ya mengerjakan gemaknya. Jangan lupa, pengumpulan gemak paling lambat hari Minggu jam 7 malam. Untuk adik-adik yang biasanya beribadah di MW1 sampai dengan MW3, ada perubahan nomor WA untuk pengumpulan gemaknya. MW1, adik-adik bisa mengumpulkan ke Kak Tiara dan Kak Laura. Untuk MW2, adik-adik bisa mengumpulkannya ke Kak Maywen dan Kak Livia. Yuk, sekarang kita simak aktivitas minggu ini. Hai adik-adik, apakah kamu selama beribadah online ini kepikiran mau memberikan persembahan, tapi kantong persembahannya nggak ada? Gimana ya Kak? Nah, kamu bisa mentransfer persembahan kamu ke nomor rekening BCA berikut ini. Atau kamu juga bisa men-scan QR Code yang ada di layar ini. Minta tolong mama papa atau kakakmu untuk membantu kamu ya. Ingat, ketika kita memberikan persembahan, taruh nama lengkap dan satelit ibadah kamu. Dan berilah dengan hati yang bersukacita karena Tuhan menyukai pemberi yang memberi dengan sukacita. God bless you. Shalom adik-adik, kita bertemu lagi di seksi aktivitas. Hari ini kita akan membuat aktivitas yang ada hubungannya dengan hujan. Kita akan membuat aktivitas seperti ini. Bahan dan alat yang adik-adik butuhkan adalah kapas, lem, gunting, kertas origami, spidol, bolpen atau krayon, dan kertas HVS yang kosong. Nah, sekarang kita akan membuatnya ya adik-adik. Yang pertama, adik-adik bisa menyiapkan 1 buah kertas buffalo. Lalu kita akan melipatnya secara diagonal. Seperti ini ya adik-adik, kita akan melipatnya secara diagonal. Setelah melipat di diagonal yang satu, kita akan melipatnya di diagonal yang lain. Setelah itu, kita akan melipatnya secara vertikal. Setelah adik-adik melipatnya secara vertikal, adik-adik akan mendapatkan sisi ada bekas lipatan sebelah sini dan sebelah sini. Yang adik-adik lakukan adalah melipatnya ke bagian dalam. Dari ujung yang sini, adik-adik lipat sampai ke bagian dalam. Begitupun dengan sisi yang satunya lagi. Nah, sehingga adik-adik akan mendapatkan seperti ini. Setelah itu, adik-adik akan melipatnya kembali, membentuk segitiga-segitiga ini ya adik-adik ya, supaya kita mendapatkan satu lipatan yang lebih kuat. Setelah itu, adik-adik akan mendapatkan ada 4 buah lipatan seperti ini. Adik-adik akan melipat di lipatan yang ketiga. Adik-adik buka lipatannya menjadi seperti ini. Bisa ya adik-adik ya. Setelah dilipat seperti ini, yang bagian sisi sebelah sini adik-adik lipat sesuai dengan lipatannya. Nah, seperti ini. Jika sudah melakukan seperti ini, adik-adik bisa melipatnya kembali di bagian yang lain. Seperti ini, kakak akan lipat yang sebelah sini ke sebelah sini. Nah, lalu kita akan mendapatkan lagi sisi yang baru. Lalu kita akan
buat lagi, lipat ke bagian dalam. Lalu kita lipat lagi. Nah, kita lakukan sampai semuanya terlipat ke bagian dalam. Nah, sampai adik-adik bisa mendapatkan lipatan-lipatan seperti ini. Bisa ya adik-adik ya. Nah, lalu yang sekarang kita akan lakukan adalah setelah adik-adik mendapatkan seperti ini, setiap lipatan yang berbentuk di bawahnya ini, kita akan lipat ke bagian dalam sehingga bagian bawahnya menjadi rata. Kita lipat, setelah lipat kita masukkan ke bagian dalam. Oke, nah seperti ini ya adik-adik setelah kita lipat di bagian dalam. Lalu di sisi yang satunya kita lakukan hal yang sama. Adik-adik untuk mendapatkan yang rapi kita bisa lipat dulu ke bagian luarnya, lalu kita lipat ke bagian dalam. Oke, kita lakukan ini kepada semua ujungnya ya adik-adik ya. Nah, yang ini juga kita akan lipat. Lalu kita lipat lagi ke bagian dalam. Satu lagi pun kita akan melakukan hal yang sama. Nah, bagian bawahnya sekarang sudah menjadi rata sama semua. Oke, sekarang kita tinggalkan dulu yang warna biru ini. Kita sedang membuat bagian atas dari payungnya. Sekarang kita akan membuat tongkat dari payungnya. Adik-adik bisa mengambil origami yang berbeda warna. Nah, origami yang berbeda warna ini hari ini kakak memakai yang berwarna silver. Adik-adik gunting menjadi 2 bagian karena kita hanya membutuhkan 1,5 bagian saja. Hati-hati ketika menggunakan gunting ya. Nah, setelah dilipat kita gunting ya. Kita gunting menjadi 2 bagian. Nah, setelah itu adik-adik kita akan menggulungnya dengan miring. Jadi adik-adik posisinya di salah satu sisinya, lalu kita gulung dengan miring. Tujuannya apa? Supaya kita mendapatkan tongkatnya yang lebih panjang. Kalau adik-adik kesulitan untuk menggulungnya, adik-adik bisa menggunakan seperti bolpen untuk menjadi alasnya. Cuman yang punya kakak ini terlalu tebal sehingga kakak akan menggulungnya secara manual ya. Kita akan menggulungnya dengan miring sampai semuanya tergulung. Kita terus gulung sampai semuanya tergulung.
Adik-adik bebas menggunakan warna apa saja untuk bagian atas payung ataupun tongkatnya ya, sesuai dengan apa yang adik-adik punya di rumah. Nah, setelah jadi seperti ini, kita akan lem bagian ujungnya. Kita akan lem ya adik-adik. Setelah dilem akan menjadi seperti ini. Nah, seperti ini adik-adik, ini untuk bagian tongkat dari payungnya. Sekarang yang akan kita lakukan adalah kita akan menggunting bagian bawah dan bagian atas dari tongkat ini agar dia menjadi rata. Sedikit saja dipotongnya sesuai dengan yang bagian yang tidak bulatnya. Nah, sehingga menjadi rata bagian atas dan bawah. Langkah selanjutnya adalah adik-adik menggunting bagian atas dari payung ini. Sedikit saja, jangan terlalu besar ya adik-adik. Kita gunting sedikit saja. Nah, lalu yang kita lakukan, kita akan lem bagian tiang. Maksud kakak, kita akan lem bagian tongkatnya. Setelah dilem, kita akan masukkan bagian tongkat ini ke dalam ini payungnya ya, bagian atas payungnya. Lalu kita rekat-rekatkan supaya dia menempel. Adik-adik bisa menggunakan lem uhu yang kertas maupun yang cair. Nah, kita sudah mendapatkannya. Seperti ini adik-adik, dia sudah menempel. Kalau kurang kuat bisa kita tekan-tekan lagi sampai dia benar-benar menempel. Nah, setelah dia menempel, kita akan sekarang membuatnya di kertas HVS. Adik-adik siapkan satu buah kertas HVS yang masih kosong. Nah, sebelum kita menempel payungnya, sebentar ya, kakak akan lebih lem lagi payungnya. Sekarang adik-adik siapkan kapas. Lalu adik-adik bikin bulatan-bulatan kecil. Bulatan-bulatan kecil. Nah, lalu di kertas HVS bagian atas adik-adik beri lem. Beri lem. Lalu adik-adik bisa tempelkan kapas-kapas yang sudah tadi adik-adik bikin bulat-bulat. Kak, saya ingin kapasnya lebih banyak. Boleh. Kakak buat yang kecil-kecil ya. Nah, kertas HVS-nya jangan lupa diberi dulu lem supaya kapasnya bisa menempel. Di bagian yang tengah pun kakak akan berikan lagi lem. Kakak bulat-bulat lagi, bulat-bulatnya bebas ya.
Misalnya, Kak, saya maunya dibulat-bulat begini. Jadi dia bentuknya lebih bulat, boleh. Nanti langsung ditaruh seperti ini, boleh. Ya, lalu di sebelah sisi sebelah sini kakak juga akan kasih. Kita bulat-bulat, kita putar-putar di telapak tangan kita. Sudah jadi, kita tempel lagi kapasnya. Oh, ternyata kurang kapasnya, kita bisa menggunakan kapas yang lain. Kakak tambah lagi kapasnya. Kita bulat-bulat lagi, bikin bulatan-bulatan lagi. Lalu kita tempel. Kakak mau tambah satu lagi di sini kapasnya. Setelah adik-adik membuat bulatan-bulatan kapas, adik-adik ambil bolpen, boleh spidol atau boleh krayon untuk adik-adik membuat titik-titik air hujan. Adik-adik bisa membuatnya begini ya adik-adik. Nah, setiap ini sebentar ya adik-adik. Nah, adik-adik beri titik-titik air hujan. Nah, setelah adik-adik memberi titik-titik air hujan, kita pasang payungnya. Kita pasang payungnya ya di sini ya. Kakak beri lem. Kakak pasang payungnya di sini. Nah, kakak sudah pasang payungnya di seperti ini ya adik-adik. Nah, ininya boleh kita tempelkan ya. Nah, seperti ini ya. Sudah pasang payungnya. Nah, lalu di bagian bawah sini adik-adik bisa tulis ayat hafalan untuk minggu ini. Adik-adik bisa tulis ayat hafalannya yaitu di dalam kitab Yakobus 5 ayat 16b. Bunyinya, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Nah, sudah jadi aktivitas kita hari ini. Demikianlah adik-adik aktivitas kita hari ini.
Sesuai dengan apa yang sudah kita buat hari ini, adik-adik harus yakin bahwa doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, pasti besar kuasanya. Jangan lupa untuk berdoa setiap hari ya adik-adik, karena dengan berdoa kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Oh ya adik-adik, hasil aktivitas ini bisa adik-adik kirimkan ke email Bethel Kids. Jangan lupa untuk dikirimkan ya adik-adik. Sampai bertemu lagi adik-adik. Terima kasih sudah mengikuti aktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang melimpah pada hari ini ya Bapa. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami, biar Engkau yang memberkati kami yang telah mendengarkan firman Tuhan, agar firman yang telah disampaikan dalam tertanam baik kepada kami ya Bapa. Sebentar kami akan melakukan aktivitas kami selanjutnya, biar Engkau yang memberkati ya Bapa. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebab Allah manakah langit bumi yang dapat melakukan bukan ngaca seperti kau. Amin. Amin. Ulangan 3 ayat 24b. Sebab Allah bumi yang dapat akan di engkau. Ulangan 3 ayat 2b. Allah mana yang tidak ada di langit dan di bumi. Terima kasih, bye-bye. Ulangan 3 ayat 2b. Allah mana yang tidak ada di langit dan di bumi. Amin. Terima kasih. Bye-bye. Ulangan 3 ayat 24b. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti engkau? Ulangan 3 ayat 24b. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti engkau. Amin. Terima kasih. Ulangan 3 ayat 24b. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti engkau. Ulangan 3 ayat 24b. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti engkau. Amin. Terima kasih. Ulangan 3 ayat 2b. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti engkau. Ulangan 3 ayat 23b. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti engkau. Amin.
Ulangan 3 ayat 24b. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau. Dan terima kasih, Tuhan memberkati. Ulangan 3 ayat 24b. Sebab Allah manakah yang di langit dan di bumi dapat melakukan perkasa seperti Engkau. Ulangan 3 ayat 24b. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau? Sebab Allah manakah yang di langit dan di bumi yang bisa melakukan perbuatan seperti Engkau. Ulangan 3 ayat 2b. Amin. Bye. Deuteronomy 3 verse 24. For what God is there in heaven or on earth who can do the deeds and mighty works you do. Ulangan 3 ayat 2b. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ulangan 3 ayat 24. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau. Deuteronomy 3. There isn't any God that can do what you do. Ulangan 3 ayat 24b. Sebab Allah manakah yang Di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau. Ulangan 3 ayat 2b. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau. Ulangan 3 ayat 2b. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau. Ulangan 3 ayat 24b. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ulangan 3 ayat 2b. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau. Terima kasih. Ulangan 3 ayat 24b. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau. Terima kasih, bye-bye. Ulangan 3 ayat 2b. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau. Ulangan 3 ayat 24b. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau. Ulangan 3 ayat 24b. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau. Terima kasih, bye-bye. Ulangan 3 ayat 24b.
Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau. Ulangan 3 ayat 2b. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau. Terima kasih. Ulangan 3 ayat 2b. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau. Ulangan 3 ayat 24b. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Ulangan 3 ayat 24b. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau. Ulangan 3 ayat 2b. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang melakukan perbuatan perkara seperti Engkau. Ulangan 3 ayat 24b. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa kepada Engkau. Ulangan 3 ayat 24b. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau. Amin. Ulangan 3 ayat 24b. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau. Ulangan 3 ayat 24b. Sebab Allah manakah yang di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau. Ulangan 3 ayat 24. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ulangan 3 ayat 24b. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau. Amin. Ulangan 3 ayat 24b. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi dan dapat melakukan perbuatan berkasa seperti Engkau. Amin. Ulangan 3 ayat 24b. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau. Amin. Ulangan 3 ayat 24b. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat dilakukan yang perbuatan perkasa
seperti Engkau. Amin. Ulangan 3 ayat 24b. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau? Ulangan 3 ayat 24b. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau. Terima kasih, bye. Ulangan 3 ayat 24b. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau. Amin. Ya Tuhan Allah, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat, sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau. Ulangan 3 ayat 2b. Sebab hal manakah di langit dan di bumi yang dapat dilakukan perbuatan perkasa seperti Engkau. Terima kasih. God bless you. Ulangan 3 ayat 24b. Ayat 24b. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau. Ulangan 3 ayat 24b. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkara seperti Engkau.